A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang disayang Allah, mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Dan ini termasuk doa yang gak pernah Nabi tinggal setiap paginya ya teman-teman. Dibaca, jangan lupa. Ayo bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan teman-teman dimanapun berada, diberkahi rezekinya, dilancarkan segala upaya dan usaha-usahanya. Kalau yang berbisnis, semoga bisnisnya diberkahi Allah. Kalau yang sedang bekerja, semoga setiap pekerjaannya menambah pundi-pundi amal salih di hadapan Allah. Kalau ada yang sedang sakit, yang mungkin mendengarkan ini sedang kondisi sakit, insya Allah sebentar lagi Allah sembuhkan dengan kesembuhan terbaik. Dan kalau ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah sehatkan badannya, insya Allah. Jadi teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita mau membahas Quran daripada surah An-Naml ayat 62. Quran daripada surah An-Naml ayat 62. Yuk dibuka An-Naml ayat 62. Sebentar ya teman-teman. Quran surah An-Naml. Sebentar, maaf. Quran daripada surah An-Naml, ayatnya ayat ke-62. Astagfirullah. Nah, begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإلهكم مع الله أإلهكم مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya semuanya? Insya Allah saling doa mendoakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan teman-teman rezekinya terus berkah berlimpah, wafatnya husnul khatimah insya Allah. Setelah memuji Allah, bersalawat pada baginda Rasulullah SAW, kali ini kita mau tadabbur, mempelajari, mengkaji, lalu mendalami daripada Quran surah An-Naml, surah 27, ayatnya ayat ke-62. Surah An-Naml, surah 27, ayatnya ayat yang ke-62. Tentang ketika seseorang itu bersama Allah, tentang siapa yang memperkenankan seorang hamba ketika mereka berdoa, tentang apa saja tips-tips agar doa-doa kita itu lebih cepat penyegeraannya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat ini teman-teman silakan disimak. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allahumma arhamna bil Quran. Allah berfirman di ayat ini, teman-teman, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang sedang dalam keadaan muttar? Apa makna muttar? Orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Idza da'ah, kalau mereka yang sedang sulit itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala pembuka ayat ini, bukankah Allah yang telah memperkenankan doa-doa yang kita panjatkan selama ini padahal kita sebelumnya dalam kesulitan? Iya. Idza da'ah. Ada syarat yang pertama, idza apabila da'ah. Mereka mau terus berdoa. Teman-teman yang dirahmati Allah, boleh tulis di kolom komentar syarat agar Allah menyegerakan apa yang kita mohonkan. Nomor 1, berdoalah kepada Allah. Berdoa itu macam-macam ya. Bisa secara lisan, bisa secara batin. Secara lisan, dia bisa ungkapkan apa yang dia inginkan. Ya Allah, hamba menginginkan A, menginginkan B. Alhamdulillah, yahdikum lislibalakum. Atau dalam hati pun, tanpa ia ucapkan, Allah sudah tahu. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Mulk yang beberapa waktu lalu pernah kita bahas bareng-bareng, teman-teman yang disayang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Apakah engkau itu akan menjaharkan suaramu, melantangkan suara-suaramu? Ataukah apakah kamu akan menyembunyikan suara-suaramu? Awijharu bih, atau engkau akan menjaharkan suara-suaramu? Innahu alimun bidzatis sudur. Allah itu zat yang paling tahu atas apa yang kita mohonkan selama ini. Jadi nomor 1 itu, berdoalah kepada Allah. Banyak-banyak berdoa sama Allah. Idza da'ah. Yang kemarin juga sering kita ulang-ulang, Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguh Allah itu akan menjawab doa setiap hamba yang berdoa kepadanya. Jadi apa kunci penyegeraan dari doa-doa kita? Nomor 1, berdoa. Berdoa itu bukti menghamba. Nomor 2, amman yujibul muttar. Siapa yang memperkenalkan doa orang yang muttar? Muttar itu sedang dalam keadaan sulit, sedang dalam keadaan gamang, sedang sakit. Sakitnya sakit yang sulit sekali mendapatkan kesembuhan, sedang galau-galaunya ada di persimpangan jalan, sedang bingung tak tentu arah mau melangkah kemana. Ini kondisinya disebut kondisi muttar. Dia lagi sulit. Tapi saat semuanya serba ada, kadang keyakinan kita itu biasa-biasa aja. Karena kita sudah melihat semuanya serba ada, semuanya serba difasilitasi, semuanya serba dicukupi. Tapi saat kita benar-benar gak punya kecuali Allah, kita gak ada dekengan manapun kecuali Allah, dan kita gak ada support siapapun kecuali hanya memohon support dari Allah. Di kondisi itu kondisi yang luar biasa. Allah akan menyegerakan datangkan pertolongan-pertolongan untuk seorang hamba. Jadi nomor 2, syarat agar doa kita disegerakan Allah Subhanahu wa taala, full 100% yakin hanya kepada Allah.
dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi mudah. Ammay yujibul muttar. Bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang sedang kesulitan? Ammay yujibul muttar. Bukankah Allah tuh yang mengkabulkan? Bukankah Allah dan hanya Allah yang mengkabulkan atau mengabulkan setiap mereka yang memohon kepada Allah? Itu nomor 2. Doa-doa kita itu harus diimbangi sama keyakinan. Doa-doa kita itu harus dibarengi sama 100% iman. Ada seorang hamba ketika dia berdoa, ya Allah, hamba menginginkan ini, in syi'ta ya Allah. Ya kalau engkau mau ya Allah. Apa kata Nabi SAW? Gak boleh seseorang itu berdoa, ya kalau engkau mau ya Allah. Gak boleh. Karena tidak ada siapapun yang bisa mempressure Allah, memaksakan kehendak kepada Allah. Nggak ada. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu, dan nggak ada yang bisa memaksakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah hendak berkehendak. Jika Allah mau maka jadi. Maka nomor 3, teman-teman ditulis kolom komentar. Berdoa tidak tergesa-gesa atau memaksa Allah. Nomor 3 tuh berdoanya kita jangan tergesa-gesa, karena kata Nabi SAW, sesungguhnya doa setiap hamba akan diijabah Allah malam ya'jal, kata Nabi, selama mereka belum tergesa-gesa dengan doa mereka. Mereka doa udah 1 tahun belum sembuh, doa lagi. 2 tahun belum sembuh, doa lagi. 3 tahun belum sembuh, doa lagi. Tahun keempat putus asa. Jangan. Ingat seorang nabi, kecintaan Allah, kesayangan Allah, akhlaknya paling mulia, kaya raya sebelumnya, istrinya sungguh sangat setia, anak-anaknya diambil pulang semuanya oleh Allah. Siapa beliau? Ayyub, Nabi Ayyub alaihi salam. Kaya raya, semua orang respect, mendekat kepada beliau adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub pun juga memiliki anak yang tampan, rupawan, cantik, jelita. Adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub punya kekayaan yang luar biasa. Beliau juga termasuk Nabi Allah yang Allah cinta. Orangnya dermawan, orangnya baik, amal solehnya banyak, menyuruhkan manusia untuk kembali kepada Allah. Tapi ingat, 20 tahun Nabi Ayyub diberikan kekayaan, kesehatan, keleluasaan. Lalu 20 tahun juga Nabi Ayyub diuji dengan rasa sakit. Apa kabar sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita yang hari ini mungkin kita diuji sakit 1 hari, hilang rasa syukur kita setelah bertahun-tahun Allah kasih kita sehat. Apa kabar kadang kita yang diuji baru 1 pekan, lalu hilang rasa syukurnya kepada Allah, yang padahal Allah sudah berikan kita kesehatan selama berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa kabar kita yang diuji dengan sakit selama 1 tahun? Apa kabar kita yang diuji sakit selama 2 tahun? Apa kabar kita yang diuji dengan sakit selama 5 tahun, 10 tahun? Apakah masih kita berbaik sangka kepada Allah? Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub hilang anaknya, semuanya wafat. Ada yang mengatakan riwayat anaknya Nabi Ayyub 12 orang. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5, 12 orangnya wafat. Anaknya Nabi Ayyub kaya raya, punya kebun, punya ternak, kaya raya. Tiba-tiba harus ada di titik 0. Hewan ternaknya semuanya mati, kebun-kebunnya semuanya hancur, berantakan, rusak. Tahu-tahu ada penyakit yang parahnya luar biasa, yang semua orang tadinya mendekat tiba-tiba menjauh. Yang menemani hanya sang istri. Apa kabarnya Nabi Ayyub? Beliau berdoa, Anni massaniyad dur. Ya Allah, aku lagi sakit ya Allah.
Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau tetap yang paling sayang ya Allah. Engkau tetap yang paling baik ya Allah. Engkau tetap yang paling indah ya Allah. Engkau tetap arhamur rahimin, yang paling sayang di antara yang maha sayang, yang paling sayang di antara yang sayang-sayang. Engkau maha sayang di antara semua yang sayang-sayang. Kalau kejadian itu menimpa diri kita, apakah kita bisa berdoa seperti Nabi Ayub berdoa, Anni masaniyaddur. Ya Allah, aku lagi sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau tetap yang maha sayang ya Allah. Bayangin kalimatnya. Cuma mengadu dan gak berani minta. Bukan sebab karena apa, tapi karena memang Nabi Ayub sangat beradab kepada Allah. Nabi Ayub bilang kepada istrinya, wahai sayangku, kita diuji kesehatan, kelapangan, anak-anak. Selama berapa tahun sayang? 20 tahun wahai suamiku. Sekarang kita sakit berapa? 20 tahun juga suamiku engkau sudah sakit. Maka aku malu meminta kepada Allah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub anaknya wafat semua. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan beberapa berbeda. Ada yang juga menyampaikan bahwa Nabi Ayub yang tadinya kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Gak mudah nerima ini semua. Kita kehilangan anak kita 1 orang aja, atau 2 orang, atau 3 orang. Jangankan 3 orang, 1 deh. Kita mendapati anak yang kita cintai wafat 1 orang aja, itu berat. Berat teman-teman, rasa menerimanya itu agak-agak gak mudah. Apalagi Nabi Ayub 12 orang wafat, putra-putrinya wafat semua, sehingga beliau gak punya anak untuk menemani beliau, merawat beliau dalam sakit beliau di masa senja beliau. Hanya ada seorang istri yang membersamai beliau. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang bisa menjawab doa kalau bukan Allah? Siapa yang bisa membangkitkan kita untuk kembali bangkit setelah jatuh berkali-kali selain Allah? Siapa yang bisa memompa semangat kita agar bangkit dari depresi selama ini kalau bukan Allah? Siapa yang bisa menyembuhkan sakitnya kita, sakitnya pasangan kita, sakitnya anak kita, sakitnya orang tua kita, yang menurut kacamata manusia ini kayak mustahil sembuh kecuali Allah? Siapa yang bisa membuat seseorang yang tadinya menafikan semua nikmat yang Allah berikan, lalu kemudian dia tersadar, belajar menjadi hamba yang bersyukur, kecuali Allah? Siapa yang berusaha, atau siapa yang bisa memudahkan orang-orang yang mau berusaha lepas dari kesulitan-kesulitannya, kecuali Allah? Ammay yujibul muttarra idza da'an. Ammay yujib, siapa yang menjawab muttar, orang yang lagi sulit, idza da'ah, apabila mereka berdoa. Belajar sabar Ayub, 20 tahun sakit, kehilangan semua anaknya yang jumlahnya 12 orang, kehilangan hewan ternaknya, kehilangan hartanya, semua orang pergi menjauh karena penyakit itu penyakit yang sangat amat langka, dikucilkan. Kayak apa keadaan fisik dan mentalnya Nabi Ayub? Kayak apa keadaan depresinya? Kalau orang zaman sekarang mungkin dia bakal depresi banget ya. Tapi Nabi Ayub tergambar lewat doa yang beliau ucap, enjoy. Kayak gak depresi sama sekali. Sayang, aku udah sakit berapa tahun? 20 tahun. Allah ngasih sehat berapa tahun? 20 tahun. Lalu istrinya bilang gini, wahai suamiku sayang, mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Terus kata Nabi Ayub begini, sungguh aku malu, Allah memberiku kenyamanan, kesehatan selama 20 tahun, sedangkan sakitku baru 20 tahun. Aku malu meminta kepada Allah. Akhirnya Nabi Ayub tuh gak minta. Artinya juga bahwa kita gak minta pun Allah tuh tahu kok.
Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad-dur. Ya Allah, sesungguhnya aku nih lagi sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Beliau gak ngeluh, tapi beliau lanjutkan dengan kalimat, ya Allah, aku lagi sakit. Wa anta, tapi engkau tetap yang paling baik. Allah. Ya Allah, hamba lagi terluka, hati hamba lagi kecewa, tapi engkau tetap yang paling baik ya Allah. Ya Allah, rumah tanggaku lagi gak baik-baik aja, tapi engkau tetap yang paling baik ya Allah. Ya Allah, anakku lagi durhaka, tapi engkau tetap yang paling baik ya Allah. Ya Allah, bisnisku diambang kebangkrutan, tapi engkau tetap yang paling baik ya Allah. Ya Allah, kaki hamba sakit sudah setahun lamanya, tapi engkau tetap yang paling baik ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sedang sakit, terbaring di atas kasur beliau sudah 2 tahun lamanya, tapi engkau tetap yang maha baik ya Allah. Ya Allah, anak kami sakit, ada penyakit di dalam organ tubuhnya, tapi engkau tetap yang paling sayang ya Allah. Itu doanya doanya Nabi Ayub. Tapi engkau arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Allah tetap yang paling sayang. Tapi saya gak bisa ibadah Ustadz, saya lagi sakit, terbaring, saya gak bisa ibadah, saya gak bisa ngapa-ngapain. Zikir La ilaha illallah. Tapi saya pengennya tuh sholat seperti dulu. Gak apa-apa, kalau memang mampu silahkan. Tapi kalau memang gak mampu jangan dipaksakan. Dan Allah paling tahu kondisi kita hari ini. Dan atas amal soleh yang dulu pernah kita lakukan, Allah sudah catat itu semua. Dan Allah yang paling tahu. Hambaku, masa mudamu kamu pakai kemana? Waktu sehatmu kamu bawa kemana? Waktu sempatmu kamu bawa kemana? Allah tahu. Dan apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya seseorang apabila dia sedang sakit, padahal sebelum-sebelumnya ketika dia sehat adalah dia orang-orang yang menjaga sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, maka dia dicatat seperti orang yang terus-menerus menunaikan amalan sholat sunnahnya. Au kama qala muqiman sahihan. Maka dia dicatat seperti orang yang mukim sahih, lagi dalam keadaan sehat. Ya gimana amalan sehatnya dulu, ya seperti itu ketika dia sedang sakit. Maka penting banget pas kita lagi sehat itu kita beramal salih banyak-banyak. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, doa seperti doanya Nabi Ayub. Doa seperti doanya Nabi Ayub. Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, tapi engkau tetap yang paling sayang di antara semua yang penyayang. Dan ini teman-teman dirahmati Allah berlaku untuk teman-teman yang lagi sakit, yang lagi kurang sehat. Pegang di area mana yang teman-teman sedang sakit, sambil dipegang, sambil berdoa, Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Pegang. Mungkin ada di persendian, mungkin yang sakitnya di bagian dada, mungkin ada yang sakitnya bagian perut, mungkin ada sakitnya di bagian-bagian yang lain. Berdoa dengan doa yang tadi, Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang ditimpa penyakit, tapi engkau tetap yang paling sayang, engkau tetap yang paling baik. Hati yang sakit sama dipegang, Rabbi anni massaniyad-dur. Al-Anbiya 83. Itu doanya ada di mana? Al-Anbiya 83. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, 3, berdoalah kepada Allah, yakin dengan doanya. Terus lam ya'jal, jangan tergesa-gesa. Yang sakit insya Allah Allah sembuhkan. Yang sehat semoga Allah tetap sehatkan. Yang sedang kurang Allah cukupkan. Yang sudah berbahagia Allah abadikan kebahagiaannya di dunia sampai akhirat nanti tetap dibahagiakan. Yang sedang terluka kecewanya, insya Allah Allah gantikan dengan bahagia yang jauh lebih besar. Yang sedang dikhianati nanti akan bertemu dengan yang setia.
Ambil semua sebagai baik sangkanya kita kepada Allah. Anni masaniyat-dur, Rabbi anni masaniyat-dur. Ya Allah, aku lagi sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau tetap yang paling sayang dari semua yang penyayang. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang bisa menghilangkan muttar, kesulitan-kesulitan kalian? Idza da'ah, bila mana kalian berdoa, kecuali Allah. Wa yakshifus su', dan siapa yang menghilangkan daripada kesusahan-kesusahan kalian selain Allah. Wa yaj'alukum khulafa al-ard. Dan dialah Allah juga, dan Allah jugalah yang menjadikan Anda semua, kita semua, khulafa al-ard, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita tuh sebenarnya pemimpin. Bukan sebenarnya, ralat. Setiap kita itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kita pasti ditanya atas kepemimpinan yang kita sedang pimpin. Skup yang paling kecil kalau seorang perempuan, dia memimpin daripada anak-anaknya. Kalau seorang laki-laki, dia memimpin daripada rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Maka bagi laki-laki, belajar itu bukan cuma sekedar untuk mempersiapkan pernikahannya, tapi belajar juga setelah dia menikah. Tapi belajar juga setelah dia punya anak. Ketika dia menikah, belajar jadi suami able. Walaupun sampai sekarang kami pun juga masih terus belajar jadi suami able. Yang perempuan belajar jadi istri able. Setelah punya anak, belajar jadi father able, belajar jadi mother able. Gimana caranya kita bareng-bareng jadi ayah yang baik, ibu yang baik. Setelah nanti pun kita punya cucu, nggak cukup kita berlepas tangan tuh, enggak. Setelah kita punya cucu, gimana caranya jadi nenek able, kakek able, simbah able, Mbah Uti sama Mbah Akung able. Jadi buyut pun sama, nggak terhenti terus. Bahkan sampai teman-teman nanti punya 4 generasi ke bawah, artinya teman-teman udah jadi Mbah Canggah, tetap belajar ini nggak pernah berhenti. Wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. Allah yang menghilangkan berbagai kesusahan, dan Allah yang menjadikan kita pemimpin di atas muka bumi. Ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ailahum ma'allah. Apakah kamu lebih percaya kepada makhluknya Allah daripada percayamu kepada Allah? Ataukah kamu menduakan Allah dengan sesuatu sesembahan selain Allah? Apakah keyakinanmu terus kemudian terbagi? Keyakinanmu kepada makhluk-makhluknya Allah dengan keyakinanmu kepada Allah? Ailahum ma'allah. Adakah Tuhan yang lain selain Allah? Atau ternyata kita lagi menduakan Allah, kita percaya kepada jimat, kita percaya kepada orang yang tidak normal, kita percaya orang yang tidak pintar, lalu kita lebih yakin kepada makhluk ketimbang yakinnya kita kepada Allah. Ailahum ma'allah. Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang kamu yakini? Kamu menduakan Allah? Ketika manusia mengatakan, udah deh, gak usah bawa-bawa nama Allah. Iya ya, gak usah bawa nama Allah deh. Terus kita mengiyakan apa kata manusia, padahal yang ngasih nafas Allah, yang ngasih penglihatan Allah, yang ngasih pendengaran Allah, yang membuat
hati ini tertaut kepada Allah, ya Allah sendiri yang membuat kening ini nyaman bersujud berlama-lama dalam sholat. Allah, ailahum ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Kalau ini yang kita lakukan, qalilan ma tadhakkarun, aduhai, sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Oh, jadi kamu menduakan. Oke, fix. Kamu emang orang yang gak bisa bersyukur ya. Kamu emang sedikit banget ya ingat semua kebaikan-kebaikan, jasa-jasa orang yang udah berbuat baik sama kamu ya. Teman-teman dirahmati Allah, berproses seseorang dengan pasangannya. Waktu miskin, jatuh miskin, ditemani pasangannya. Waktu belum punya apa-apa, ditemani pasangannya. Waktu sedang benar-benar gak ada yang mau nerima, pasangannya bisa menerimanya. Tapi saat sudah sampai di satu titik, dia pergi mengkhianati pasangannya. Apa jadinya? Pasti kecewa, pasangannya pasti terluka. Allah sebenarnya lagi ngingetin sama kita. Kamu lahir, kamu sudah berikrar di alam rahim bahwa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku Tuhan kalian, iya ya Allah, sungguh kami yakin padamu ya Allah. Lalu setelah itu kita diberi nikmat sama Allah, pendidikan terbaik, makanan yang sehat. Orang tua kita selalu mendekatkan kita kepada Allah. Tiba-tiba kita di lingkungan yang jauh dari Allah, lalu Allah dekatkan lagi. Itu siapa yang ngasih nikmat? Allah. Sehat badannya, mata bisa melihat, kepala bisa tetap berpikir akan sesuatu. Siapa yang kasih kita sesuatu itu? Allah. Lalu ailahum ma'allah. Lalu tiba-tiba kita menduakan Allah. Allah gak pernah sakit hati, beda sama manusia. Manusia mungkin sakit hati, tapi Allah enggak. Mas NJ Gembel barakallahu fikum, Ibu Nadi barakallahu fikum, dan semua teman-teman berkah selalu. Tapi apakah kita pantas? Ya apakah pantas gitu? Orang udah baik banget sama kita, udah mau menemani kita masa susah, udah mau membersamai kita berproses dari nol. Sekarang kok tiba-tiba kita udah mulai ada di sedikit, gak di puncak, ya sedikit udah mulai nanjak. Ini masih jauh dari puncak, baru sedikit nanjak aja. Tiba-tiba udah mengkhianati pasangannya, udah gak setia sama pasangannya. Kecewa pasti. Bukan dia doang, bukan pasangan yang kecewa, keluarganya kecewa, teman-teman dekatnya kecewa. Begitu gak kira-kira? Jangan samakan juga Allah dengan makhluk tentunya, tapi kalau kita analogikan kepada manusia aja, manusia itu begitu loh. Allah mah enggak, Allah tetap yang paling baik, yang paling sayang. Walaupun berkali-kali kita mengecewakan, Allah tetap yang paling sayang. Tapi yang mbok yo gitu loh, pantesnya ya masa seorang hamba berkhianat sama Allah. Nafas tuh loh, Allah gak pernah ngasih bil sama kita. Tagihan bulan ini nafasmu 1.250.000, tagihan jantungmu 59.800.000, tagihan usus 12 jarimu yang selama ini mengelola makanan 83.985.000 rupiah. Allah ngasih tagihan gak sama kita? Wah, bangkrut kita kalau dikasih tagihan sama Allah. Persendianmu nih yang bisa digerakkan begini, ditagih sama Allah per satu sendinya 5 juta kali 360 sendi, berapa sendiri itu? Habis kita, bangkrut kita. Allah gak pernah ngasih resi, bukan resi, apa namanya, nota. Allah gak pernah ngasih nota. Ini nota, bayar ya. Itu kamu nafas tuh, gratis. Tapi sekarang udah gak gratis lagi ya, sekarang kamu bayar ya. Bangkrut kita. Ailahum ma'allah. Lalu ada Tuhan selain Allah yang kamu lebih yakin? Lalu apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
lalu semuanya dari Allah terus kita menduakan Allah, apa yo pantas gitu loh. Lalu di samping Allah ada Tuhan yang lain, apa yo pantas gitu loh. Masya Allah. Ya gak pantas, sama sekali gak pantas lah. Dari mana pantasnya? Nikmat semua dari Allah, kesehatan dari Allah, mata melihat dari Allah, telinga mendengar dari Allah. Lalu kita menduakan Allah, apa ya pantas? Gak pantas sama sekali. Qalilam ma tadhakkarun. Kalian ini sedikit sekali mengingat nikmat Allah. Sungguh kalian ini sedikit sekali nikmat Allah yang kalian ingat. Qalil, sedikit banget. Padahal nikmat Allah tuh banyak. Mata berkedip itu nikmat. Tapi buat kita kadang-kadang kayak biasa aja. Teman-teman pernah naik pesawat, lalu ketika turun, alhamdulillah, take off agak menegangkan, kena turbulensi pesawat tuh agak, pesawat ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Tahu-tahu kita mendarat dengan selamat. Pernah teman-teman bilang sama Allah, ya Allah, makasih, alhamdulillah mendarat selamat, ketemu lagi sama keluarga tercinta, istri tersayang, anak-anak yang kami cintai karena Allah. Teman-teman nyetir mobil, lalu pernah begitu sampai tujuan, nutup pintu mobilnya terus bilang, ya Allah makasih sampai juga di rumah. Rata-rata kan kita enggak, biasa aja. Naik kendaraan, motor kah, mobil kah, sampai di rumah tutup pintu mobil, tutup aja. Turun dari motor, turun aja. Kita enggak berterima kasih sama Allah. Padahal di jalan itu lebih banyak potensi kecelakaannya. Salah satu transportasi yang paling safe itu pesawat. Jadi kalau kita naik motor, naik mobil itu, potensi kecelakaannya itu lebih besar daripada kita naik pesawat. Coba buka deh, pesawat itu transportasi yang relatif lebih aman ketimbang naik motor, ketimbang naik mobil. Kalau naik pesawat aja kita doanya udah luar biasa. Ya Allah, turbulensi ini. Sebenarnya harusnya kita naik motor, mobil, tuh kita harusnya lebih khawatir. Maka ketika kita sudah sampai tujuan, harusnya kita lebih besar rasa syukurnya. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Lah terus apa kita gak mau bersyukur? Aduh, sedikit banget nih. Sedikit banget ternyata nikmat Allah yang kita ingat. Qalilan ma tadhakkarun. Ayo dibanyakin lagi ingatnya. Naik motor sampai tujuan, alhamdulillah. Naik mobil sampai tujuan, alhamdulillah. Makasih ya Allah dikasih keselamatan dalam perjalanan. Karena di jalan tuh banyak resiko. Tapi saya hati-hati Ustadz. Teman-teman udah hati-hati sekalipun, kalau yang belakang gak hati-hati, selesai. Lampu merah berhenti Ustadz. Iya teman-teman, lampu merah berhenti sekalipun, kalau tiba-tiba truk blong remnya, wafat, ditabrak. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali nikmat Allah yang kalian ingat-ingat. Maka yuk perbanyak lagi yuk. Ingat nikmatnya Allah. 3 hal tadi yang membuat doa kita Allah segerakan. Berdoalah, baik dengan dijaharkan atau dengan dalam batin. Yang kedua, yakinlah dengan doanya. Yang ketiga, ma lam ya'jal. Jangan intervensi Allah dan jangan tergesa-gesa, nikmati dalam setiap berdoa. Doa itu dinikmati. Teman-teman harus tahu ya, kalau kita berdoa 1 tahun pertama belum dikabulkan, tahun kedua belum dikabulkan, kita masih berdoa meminta yang karir-karir, jodoh-jodoh, anak-anak, yang minta disembuhkan, insya Allah semuanya kabul ya Allah. Teman-teman kami yang punya hajat. Yang ketiga, terus teman-teman kayak meminta lagi, tahun ketiga belum dikabulkan, tahun keempat belum juga, tahun kelima belum juga. Udah, tenang aja, jangan khawatir. Amma yujibul muttar. Allah tuh pasti kabulkan doa kita.
Kalau emang udah 5 tahun kita berdoa belum dikabulkan, 10 tahun belum dikabulkan, 12, 15, 20 tahun doa kita kok belum kunjung dikabulkan, nikmati perjalanan terus berdoa. Karena doa itu kalau belum dikabulkan di dunia, akan dikabulkan semua sempurna di surga. Atau Allah pasti ganti dengan yang jauh lebih baik. Tenang aja, diganti sama Allah yang jauh lebih baik. Amma yujibul muttar, siapa yang menjawab doa kalau pas kita lagi sulit-sulitnya? Allah. Wayaksifus su, siapa yang menghilangkan su, keburukan, kesusahan, kecuali Allah. Maka nikmati dalam doa. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kami, buat juga keluarga sahabat-sahabat kami, keluarga kami dan seluruh keluarga kaum muslimin, Engkau karunia rezeki yang berkah berlimpah. Dengan rezeki itu beliau semakin banyak syukurnya padamu ya Allah. Kalaulah sekarang belum, sekarang dalam keadaan cukup, bahkan ada yang dalam keadaan sangat terbatas, sungguh ya Allah, jadikan beliau orang yang pandai bersyukur. Ketika kecil mudah beliau syukuri, juga ketika besar beliau tidak akan mengingkari. Nikmat itu semuanya darimu ya Allah. Kalau ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Saudara muslim kami yang sedang sakit, angkat penyakit beliau ya Allah. Yang belum bisa jalan, mudahkan bisa berjalan kembali. Yang terbaring di tempat tidur, mudahkan untuk beraktivitas kembali. Yang sedang terluka hatinya, kecewa, dicederai kesetiaannya, sembuhkanlah ya Allah. Dan berikan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang telah hilang. Ya Allah, karunia kami bisa berhaji, berumrah, haji lagi dan umrah lagi, berhaji rutin setiap tahun, berumrah kapanpun kami mau. Cukupkan, kayakan kami dengan keberkahan, anugerahi kami hati yang lapang. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan hidup di usia, karuniakan sisa usia kami ini kami hidup dalam kebaikan, istiqomah, amal solehnya terus bertambah. Lalu karuniai kami wafat ya Allah di tanah suci Mekah atau Madinah, wafat ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum teman-teman, sehat-sehat semua by the way. Terus sama tanggal 13 Oktober insyaallah kita akan mengadakan umroh bersama UIR. Ini umroh bareng kami yang insyaallah besok kita akan selenggarakan tanggal 13 Oktober 2023. Tapi karena banyak peserta dari luar Jakarta termasuk kami, kita berkumpul di 12 Oktober. 12 Oktober kita udah berkumpul di Jakarta. Nanti sudah disiapkan penginapan di Jakarta di Bandara CGK di Soekarno-Hatta Airport. Ada hotel yang sudah disiapkan. Insyaallah nanti kita umroh bareng ya teman-teman. Teman-teman kalau belum bisa di bulan Oktober, baik sangka sama Allah, mudah-mudahan nanti bisa umroh bareng. Kita umroh di bulan-bulan yang lain insyaallah. Dan buat teman-teman yang mau insyaallah biidznillah bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Juga buat teman-teman yang berkenan untuk badal umroh ya, badal haji nanti di tahun depan, maksudnya 2024. Kalau badal umroh insyaallah tim kami juga melaksanakan badal umroh. Kalau ada teman-teman yang mau menitipkan badal umroh untuk ayahnya yang sudah wafat atau kakek nenek yang sudah wafat, insyaallah kami dan tim insyaallah siap untuk membersamai daripada badal umroh tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Berkah selalu. Kita akhiri dengan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.